Niki tuh nggak tahu, aku tuh nggak tahu. Karena kita kan dulu orang susah. Iya betul. Kita dulu orang jalanan. Anak jalanan itu untuk ngomongin soal manusia, itu tingkat secara tongkrongan tuh jauh lebih tinggi daripada anak komplek. Kenapa gitu? Contoh, ini anak tongkrongan gang nih ya. Kalau kata Cimol tuh anak apa? Anak kam. Anak kampung. Iya, anak apa? Bronx. Anak Bronx, anak kam. Anak tongkrongan di gang nih. Shout out buat semua anak tongkrongan di gang. Kalau ada orang lebih tua, pasti dipanggil bang. Oh iya benar. Iya itu dasar. Iya. Misi bang itu. Iya, Bang iya. bahkan kayak apa dipanggil yang lebih tua panggil bang. Anak komplek bisa panggil nama lo. Oh iya benar. Itu tuh attitude dasar tuh anak jalanan tuh. Dia menghormati orang yang lebih tua di atasnya. Oke. Ngerti gak maksudnya? Ngerti. Jadi kalau kita anak-anak jalanan ini nih ngerti banget cara bergaul dengan maksudnya kayak bahasa lo itu kita sopan dari lebih karena tahu hierarki dari awal gitu. Iya. Karena pergaulan di jalanan lebih keras daripada anak komplek. Berarti lu pernah jadi anak jalanan dong? Nggak anak jalanan, kita mah anak gang. Pernah jadi anak gang. Anak gang Lu kita. pernah jadi kayak anak pangrok yang nggak mandi gitu nggak? Kagak. Gua pikir. Cuma kita nongkrong di pinggir gang, main gitar, abang-abangan lewat, bang, misi bang. Oh gitu. Anak-anak komplek nggak juga, banyak kan orang miskin. Itu orang miskin yang nggak bergaul di gang, yang biasanya. Iya. Terus yang Lex. Tuh dengerin ya kata yang Les, anak-anak miskin yang nggak bergaul di gang. Jadi walaupun lo miskin, kalau lo bergaul di gang pasti attitude lo berubah. Attitude beda. Jadi cara ngomong, menghormati orang, ya Nggak kan? kurang ajar lah minimal. Nggak kurang ajar, benar. Ya, gue juga pernah gitu masuk gang. Mari kak, gitu. Gue Beda dipanggil kan? kak, iya benar. Beda banget. Sama mungkin musuh-musuh Nyai orang miskin, tapi konsumsinya kimia. Itulah. Dulu miskin, pas kaya konsumsinya kimia, makanya jadi begitu. Jadi gitu ya, jadi dablek ya. Makanya jangan main kimia lah, udah fisika aja. Udah fisik aja. Nggak usah kimia. Tapi menurut lo yang Lex, pergaulan zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Ya gimana ya? Sekarang tuh kita kan selalu westernisasi lah tuh pasti. Apa itu? Ke barat-baratan. Masuknya lewat film, lewat musik. Coba dulu Nyai ini ya kan lebih berumur lah daripada aku lah ya. 15 tahun lebih berumur. Tahun 2000 jumlah klub ada berapa di Indo? Di Jakarta. Dikit banget. Dulu tuh happeningnya tuh Di Jakarta aja. stadium. Itu kan jari kan? Stadium, terus apa lagi ya? Pokoknya itu kan jari, titik. Pokoknya hitungan jari deh. Sekarang sebelum ada corona ini deh, jumlah klub Banyak banget. Klub udah kayak warteg. Senopati udah banyak. Senopati 5 gitu. Jakarta iya. Barat 20. Isinya cabe-cabean. Kalau kagak ini ani-ani lagi nyari ya Iya, kan. aneh-aneh simpenan PRX semua. Aduh, kacrut deh. Tapi lu sebagai seniman, ya kan karya lu banyak, walaupun juga masalahnya juga nggak kurang banyak ya kan. Dengan adanya artis-artis baru yang cuman begitu-begitu doang, menurut lu gimana sih, Yang Lex? Ya kalau Lu risih nggak sih? Ngomong risih juga enggak, tapi ngomongin soal ya mungkin ya biarin aja lah dia nyari duit selama dia nggak ngelakuin sesuatu ke aku gitu loh, Nyai. Tapi jadi ngurangin ini lu dong, apa namanya? Karya-karya lu yang tadinya harusnya musik lu bisa lebih didengar, tiba-tiba ada yang ngaco gimana, jadi ketutup gitu. Paham nggak maksud gue? Kalau misalnya kita nggak terima, berarti kita itu udah kalah. Oh oke. Yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya kita menang. Kalau ternyata adanya yang artis yang begono-begono gitulah ya mereka ada sebagai tantangan. Nah, lo yang benar-benar bisa bikin sesuatu, lo bikin yang benar. Kalau aku sih gitu aja. Setuju. Karena kalau betul. Itu namanya masalah dalam hidup. Terus lo pengen hidup lo gak ada masalah, ya nggak bisa. Gak bisa, berarti lo harus mati dulu baru selesai masalah. Kalau gue sih gitu. Iya. Gue tuh selalu gitu. Memang gitu. Hidup itu gini, circle. Nih, mendung, hujan, badai, pelangi. Mendung itu ya pengen ada masalah. Hujan itu masalahnya bentar lagi datang. Badai masalahnya datang, pelangi rezeki.
cerah, 5 rezeki. Ih, Nanti keren siap-siap bendung lagi. Iya bener, filosofinya keren banget. Nyanyi siap-siap bendung lagi, bener Iya, nggak? Gitu terus sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati, betul. Ya udah, jadi kalau lo udah tahu dari awal, lo bakal punya masalah, lo akan evaluasi dan siap terus aja hadapin masalah. Kalau lo nggak mau ketemu masalah, ya lo mati aja. Bener. Nah, kayak gue ditanya sama orang, Nick, lu tuh sampai kapan sih mau punya masalah? Sampai gue mati baru masalah nggak ada. Betul, masalah Gue selesai. selalu jawabnya gitu. Itu masalah terakhir tetap ada kok pas kita mati. Kira-kira apa tuh? Biaya kuburan. Iya bener, biaya peti kuburan mahal mati. banget, Jo. Makanya. Lo tau biar kuburan yang di daerah mana tuh? Hills Apa itu. Hills apa? Diago Hills. Ya gue sampai 180 juta Iya, segala macam. Itu dia. Jadi masalah kan terus ada. Iya benar. Hidup itu seperti ujian. Terus ada. Betul, setuju. Jangan pernah berharap masalah itu hilang dari hidup kita gitu. Betul. Dan banyak banget masalah itu kayak ujian dadakan. Kayak gue nih suka Kita nggak siap nih suka ya. dadakan nih. Kita nggak siap. Tahu ujiannya muncul. Iya. Dosen ngomong besok ujian. Ya udah itu masalah. Itu sering banget gue rasain loh. Kayak kita di corona. Ujian juga. Wah seneng nih, restoran segala tau muncul slap gitu. Iya, slap. Oke, gue juga gitu. Gue ujian gue dadakan semua banyak kan. Jadi waktu itu gue nonton di Netflix kayak Money Heist. Iya. Di situ ada dialog yang akan gue ingat sampai seumur hidup. Apa tuh? Dia bilang gini, masalah itu akan munculnya nyelip dan tidak terduga, dan itu akan terjadi kapanpun dimanapun selama lo hidup. Setuju. Gitu. Jadi lo jangan berpikir hidup lo akan baik-baik aja sampai lo akan meninggal nanti. Nggak ada. Bener banget. Masalah akan muncul ketika kita udah kaya, udah segala macam. Terus masalah kelihatannya udah nggak ada. Nanti akan ada dari mana? Dari anak lo. Betul, gue setuju kalau soal itu. Makanya gue sekarang demen Atau banget. anak lo bocorin pala orang. Ternyata anak lo bocorin temen sekelasnya. Ternyata temen sekelasnya anaknya gubernur. Wah ribet. Iya pokoknya. benar. Begitulah. Sama sekarang gue juga dengan masalah tuh udah terbiasa banget Yong Lex. Malah masalah itu adalah menguntungkan duit buat gue. Harus jadi hidup. harus ada masalah. Kalau nggak bisa gue. Kalau nggak bayaran cicilan mandek. Jadi gue demen dah. Kalau ada yang ngajakin ribut gue jalanin. Gitu. Setidaknya gue story endorsement lancar. Oke. Itu aja. Rezeki dari masalah. Ya rezeki dari masalah. Ada plus minusnya. Aduh Yongles, terima kasih lo. Gue seneng banget bisa ngobrol sama lo kayak begini lo. Aduh. Gue deg-degan ya. Tapi gue demen nih. Thank you lo Yongles for coming. Sama-sama. Gue sih tahu Yongles orangnya baik. Apa ya, gue berdoa bukan buat lu, buat semua orang, semoga masalahnya cepat berlalu karena udah Amin. sumpah banget gak sih lo di rumah. Ya kan lama-lama bisa gila. Gue sih udah ngelakuin apa aja lo di rumah. Gue nggak pernah nonton film bokep Yong Lex, gue kasih tahu aja, jujur gue jujur nih ya, gue di sini gue jujur. Gue nggak pernah nonton film bokep. Gue nonton film bokep tau gak lo, saking gue udah mumet. Gue nonton Netflix udah itu aja ya kan. Hari gue nonton film bokep gitu kan. Kayak, ada kehidupan yang diambil dari masalah ini kayak Apa tuh? yang aku percaya musik adalah jiwa ya. Gue dengerin musik gue horny, lo bayangin gak? Saking segila gitunya gue. Kan kita bersentuhan aja gak boleh. Dulu kan gue tinggal lama telepon kan. Sedap. Ada berondong datang ya. Sekarang gak bisa. Coba lu disalurinnya enak kan sama istri? Ada lah. Ada ya kan. Tapi kangen gak sih nyanyi sama live music tuh? Oh kangen. parah. Lu tanya deh teman-teman gue seminggu bisa 3 kali live music kan, tau Kangen gak? lo, kangen denger orang nyanyi bareng. Ngangen mabuk digotong ya Iya, kan? kangen. Itu lu banget itu. Iya makanya. Ada kehidupan yang diambil gara-gara corona ini nih. Ya apa itu? Ya ini loh. Ya ini. Kehidupan musik kita tuh gak ada gitu. Iya bener, musik hilang banget ya. Teman-teman musisi yang bikin single tuh single hits Kata gak gue bisa manggung. Betul. Kata gue juga kreativitas sekarang udah mulai menurun sih. Ya karena ketika mereka bikin lagu terus lagunya booming, manggungnya di mana? Gak ada panggungannya. Iya, off air juga lu udah gak ada kan? Gak ada. Gue juga semua off air mati. di-postpone. Jangankan off air manggung, off air acara-acara brand tuh gak ada semua. Iya benar, setuju. Jadi harusnya gimana nih sama Covid? Main Coba game, dong main game aja. pesan-pesan buat yang nonton Crazy Nightmare buat menghadapi Covid-19 yang yang dibikin konspirasi. buat kalian semua ngadapin masalah ini gitu. Ya, Yang susah bukan kalian aja bilang gitu. yang susah bukan kalian aja gitu. Mungkin secara daya tahan ekonomi, misalnya kayak aku atau Kaniki itu bisa
mungkin bisa bertahan lebih lama. Tetap aja yang namanya bertahan lebih lama itu akan ada batas maksimalnya gitu. Mungkin kita bisa bertahan setahun 2 tahun, kalian bertahan sebulan 2 bulan. Tapi ketika pertahanan kita selesai, kita punya masalah yang sama dan aku pun nggak tahu solusinya. Jadi apa sih solusinya? Ya doa aja. Iya betul. Ya apalagi pegangannya nggak ada gitu. Iya. Mau ngarepin dari mana? Benar. Gara-gara PSBB dari yang lo berantem sama bini sekarang baikan, dari yang tiap hari mungkin berhubungan intimnya cuma seminggu sekali Jadi bisa bisa tiap sering, hari dari sampai yang bosan. mungkin lo dulu selalu ada hikmahnya gitu ya. Mungkin lo dulu nggak punya waktu buat anak lo, jadi lo punya waktu karena lo sering di rumah aja. Betul, yang benci banget sama bininya akhirnya sekarang jadi sayang-sayangan. jadi sayang-sayangan, tubles bisa. terus tiap hari. Iya benar. Mungkin yang dulu suaminya bisa aja selingkuh sama sekretarisnya, Iya. jadi nggak bisa selingkuh. Jadi nggak bisa. Akhirnya jadi baik-baik di rumah. Iya. Jadi banyak ada hal-hal positif. Tapi kalau setelah virus corona kelar balik menurut- lagi. Jadi ini nggak permanen ya. Aduh ya Tapi Allah. satu hal yang harus itu tahunya. Ya. Karena adanya corona ini, walaupun ntar virusnya ini hilang, ada hal yang berubah. Apa itu? The new normal. Iya betul. Akhirnya jadi akan ada hal-hal baru yang dulu nggak pernah ada, akan jadi ada. Seperti cuci tangan terus sebelum masuk rumah. Pakai masker. Bersih-bersih Pakai terus. masker, pakai sarung tangan. Iya betul. Lo kalau lagi bersetubuh sama bini pakai sarung tangan? Ya enggak lah. Pegel dah tangan dulu. Pakai sarung titit? Enggak juga lah. Karena ini semua soal rasa. Aduh, thank you Young Lex. Sama-sama. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya sudah menyaksikan Ini berapa celotehnya jam kita nih. syuting? Sampai ketemu di episode berikutnya. Bisa 2 episode nih, gengs. Thank you Young Lex. Corona, seks, narkoba, Enak kan? rokok, semuanya melipir. Iya enak.